Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman, kita jadi punya panduan hidup. Kita mengenal siapa Tuhan kita Allah, dan kita tidak perlu mencari Tuhan-Tuhan lain. Serta juga kita akan punya panduan dalam mengetahui mana makanan, mana minuman, mana pakaian, mana pergaulan, mana pendapatan yang dibolehkan dengan istilah agama kita halal dan juga mana yang dilarang dengan istilah haram. Belum lagi kenikmatan kesehatan, keturunan, pasangan hidup dan apa saja yang kita bisa rasakan untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah perintahkan kita untuk menikmati dan berterima kasih kepadanya dengan sangat sederhana mengucapkan alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan sebagai balas jasa, setelah 23 tahun beliau menghabiskan umurnya untuk agama ini, 23 tahun fase Mekah, semuanya dengan cacian, hinaan dan puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu bagaimana pedihnya orang kalau diusir dari kampung halaman. Dan 10 tahun terakhir fase Madinah semuanya perjuangan dan menerima wahyu Allah sampai akhirnya sempurnalah agami dan sampai kepada kita. Pertama-tama sebelum kita mulai tema atau materi kita insyaAllah, saya mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang pada seluruh jemaah. Yang hadir mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan ini mungkin pengajian perdana yang rencana mau dikontinyukan. Dan kesempatan ini insya Allah seperti metode yang sering saya lakukan di semua pengajian. Saya sering menggunakan kajian tematik, membahas kajian buku ya. Atau sebenarnya kajian buku sebenarnya. Dan pada kesempatan ini kita sudah bagikan buku semuanya, 40 amalan pelebur dosa. Yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Dan buku-buku ini biasanya kalau kita sendiri yang beli malas untuk diselesaikan. Ya, umumnya orang begitu. Kadang-kadang kita beli tertarik dengan judul, baca selembar, 2 lembar, 1 bab, 2 bab, selesai. Tapi kalau kita bedah seperti ini maka akan berbeda. Karena akan ditambahkan dengan dalil-dalil yang lain, akan ditambahkan juga dengan kisah-kisah mungkin yang menguatkan poin demi poin yang akan dibahas ya dalam pertemuan, maka itu akan jauh lebih berefek insyaAllah. Juga dari sisi lain teman-teman sekalian, menuntut ilmu agama seperti ini bukan pilihan. Bagi semua muslim ini kewajiban. Sementara ilmu selain ilmu agama itu pilihan. Kita boleh jadi dokter, boleh jadi insinyur, boleh apa saja profesi kita. Selama dia halal maka silahkan. Tetapi kalau ilmu agama bukan pilihan, wajib kita pelajari. Makanya Nabi SAW menitikberatkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib. Ini ilmu agama wajib ya, bagi setiap muslim dan muslimah. Dari mulai kita kecil sampai dewasa. Membaca Al-Quran, mentadabburinya, merenungi maknanya, menghafal dan mengamalkan itu bukan pilihan. Tapi sebuah kewajiban yang Allah SWT bebankan. Mengenal sunnah-sunnah Nabi SAW adalah sebuah kewajiban. Kita harus tahu mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Sehingga kita menikmati yang dibolehkan dan kita meninggalkan apa yang dilarang. Nah, itu prinsip hidup bagi seorang muslim. Dan Nabi SAW sangat gembira bila kedatangan penuntut ilmu. Beliau bahkan menyiapkan di belakang rumahnya dikenal dengan suffa. Bisa menampung sekitar 300 sampai 350 orang. Itu siapapun yang mau menuntut ilmu, Nabi SAW berikan tempat di situ, mereka tinggal di situ dan semua makanan, minuman ditanggung oleh Nabi SAW. Dan beliau setiap kali ada yang datang situ mau bergabung, beliau mengatakan marhaban bi talabatil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Yang terakhir dalam pembukaan kita, mari kita ikhlaskan niat teman-teman sekalian, tidak usah lihat siapa yang menyampaikan tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, qala Allah, qala Rasul, Allah berfirman, Rasulullah bersabda tentang hukum-hukum agama kita, maka terimalah. Karena sebagian orang kadang-kadang juga ada yang menyortir, harus yang tampil itu orangnya seperti ini dan seperti itu, sehingga dia tidak mengambil ilmunya. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan dari kita atau kehadiran kita majelis ilmu itu adalah ilmu.
Dan dengan mengikhlaskan niat, bisa kita perkuat ikhlas itu dengan mencari tahu tentang keutamaan ibadah yang sedang kita kerjakan. Seperti misalnya teman-teman sekarang hadir dalam majelis ilmu. Maka sangat tepat agar memotivasi kita semangat untuk hadir dan akhirnya konsisten istiqomah mempertahankannya, itu dengan cara membaca keutamaannya. Semua ibadah begitu ya. Kalau teman-teman ingin rajin sholat malam, bagaimana caranya supaya saya ingin sholat malam dan saya bisa konsisten, continue mengerjakan? Maka cara terbaik adalah mengetahui keutamaannya. Ingin rajin sedekah, ingin haji dan umroh, apa saja. Teman-teman sebelum kerjakan, ketik sebentar di Google keutamaan. Misalnya keutamaan sedekah, keutamaan sholat malam, keutamaan bakti sama orang tua, keutamaan menjenguk orang sakit. Baca 5-10 menit, kemudian kita kerjakan. Karena ini akan menjadi motor penggerak kita akan mau mengerjakan ibadah itu dan akhirnya kita juga bisa konsisten menjaganya. Ya, jadi seperti majelis ilmu seperti ini, misalnya saya sebutkan 2-3 hadis, insya Allah sudah mewakili. Seperti misalnya hadis Nabi SAW dihasankan oleh para ulama, siapa yang keluar dari rumahnya ingin menuntut ilmu, dia ikhlas karena Allah, maka akan mendapatkan pahala haji lengkap. Begitu sebenarnya hadis. Jadi teman-teman datang ke sini, longin waktu sebentar, sedikit perjalanan, bisa makan, bisa minum, bisa bertemu sama teman-teman, ya, menjalin ukhuwah dan bisa mendapatkan ilmu. Niat untuk hadir majelis ilmu ini sudah cukup mendapatkan pahala haji lengkap. Haji besar sekali biayanya, butuh ekstra energi, ya, ekstra waktu dan seterusnya. Tapi kita bisa dapatkan dengan ini. Sebuah hadis yang lain juga kata Nabi SAW, sesungguhnya ya, para penuntut ilmu itu dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya karena ridho terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Dan ilmu ini, sebagaimana Ali radhiyallahu anhu mengatakan, akan selalu menjagamu, sementara harta kau akan sibuk menjaganya. Jadi kalau kita punya ilmu agama, dia seperti bodyguard buat kita. Karena pada saat kita mau makan, mau minum, mau apa saja, ilmu akan mengatakan itu boleh, itu nggak boleh. Dia terus mengawasi kita. Ya, walaupun sebenarnya kita cuma sendirian. Manfaat ilmu sangat banyak sekali. Andai saja kita dulu di majelis ilmu seperti ini teman-teman, sekali majelis misalnya, karena kita mendengar dan menyerap ilmu, kepala kita menjadi besar 2 kali lipat dari kepala sekarang, mungkin repot, karena 10 kali pertemuan kepala kita akan sangat besar. Kata para ulama, kalau seandainya seseorang itu nuntut ilmu dari bayi, andai dia bayi sudah bisa ngomong, sudah bisa aktivitas, dia nuntut ilmu sampai dia mati, tidak akan mengambil sedikit pun dari kapasitas, ya, memori di otak dia yang sudah Allah siapkan. Memori di otak kita ini mampu menampung semua buku yang pernah ditulis, bukan cuma sekedar hafal Al-Quran. Karena sangat besarnya kapasitas memori itu. Mungkin teman-teman nanti bisa belajar lebih jauh tentang penelitian para ilmuwan berhubungan dengan masalah ini. Dan saya pernah baca sebenarnya. Tapi kalau saya bahas maka akan panjang nantinya. Tapi intinya, menuntut ilmu tidak akan mengambil apapun dari kita. Bahkan hanya akan menambah kebaikan buat kita teman-teman sekalian. Dan sekian banyak keutamaan-keutamaan ilmu itu yang mungkin nanti bisa dipelajari lebih dalam. Karena bahasan kita bukan tentang masalah itu. Baik, kesempatan ini insya Allah kita akan membahas buku 40 amalan pelebur dosa. Kita akan mulai dari judul ini dulu. Angka 40 ini yang disusun oleh penulis bukan berarti hanya ini saja pelebur dosa. Tetapi ini ijtihad, upaya dari penulis untuk menyusun dan memudahkan para pembaca. Oh ternyata opsi saya agar dosa saya dimaafkan banyak ya. Nah seperti itu kurang lebih. Yang dimaksud dengan amalan, maksudnya adalah amal saleh yang bisa melebur dosa. Maksudnya membantu agar dosa-dosa dan kesalahan kita dimaafkan. Yang terakhir kita jelaskan dari judul ini tentang masalah kenapa penulis atau penerbit sini memberikan dosa dengan tinta berwarna merah. Karena memang ini permasalahan hidup kita. Semua permasalahan yang ada dalam hidup kita hanya berkisar di empat huruf ini. Dosa. Dosa artinya pelanggaran. Rasionalnya gini teman-teman sekalian. Kalau kita kerja di satu perusahaan, kemudian kita melakukan pelanggaran yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Berarti kan kita sangat dekat dengan ancaman yang diberikan bagi para pelanggar. Kan gitu. Kalau kita ulang-ulangi, maka otomatis ancamannya akan lebih besar. Itu rasionalnya. Dalam semua kehidupan kita, kita bersahabat. Kalau ada sesuatu yang sahabat kita tidak sukai, kemudian sengaja kita langgar, atau pasangan hidup kita, lalu sengaja kita lakukan, maka pasti akan terjadi cekcok, ya. Dan lama-lama akan berpisah.
Karena memang kalau terus diulangi akan memuncak. Nah seperti itulah. Nah kita tarik ini kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah, Raja dan penguasa alam semesta ini punya peraturan-peraturan. Kalau yang baik dikenal dengan amal soleh, kalau pelanggaran dikenal dengan dosa atau maksiat. Nah, dalam Islam, amal soleh itu, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, apa saja, itu untuk dipelajari dan diterapkan. Kalau dosa, bohong, zina, riba dan segala macam untuk dipelajari dan dijauhi. Jadi nggak perlu kita coba gitu ya. Seperti contoh misalnya Islam haramkan babi. Saya mau coba dulu babi. Ya, gimana rasanya sih? Kenapa diharamkan? Nggak perlu. Kalau ada orang berhujjah mengatakan misalnya dia berargumentasi, kan di babi itu juga dagingnya ada sumber protein, tubuh kita sumber protein. Nah Allah sudah berikan gantinya. Dan dalam Islam apa yang Allah haramkan itu jauh lebih sedikit dibandingkan apa yang Allah halalkan. Itu bahasa lain yang halal jauh lebih banyak. Allah haramkan babi. Tapi karena tubuh kita butuh ya, protein dari hewan misalnya atau vitamin-vitamin yang lain di komposisi daging itu, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air halal. Ini Allah datangkan hanya sebagai ujian. Allah haramkan khamr, minuman keras atau narkotika. Allah datangkan penggantinya air, susu, madu, sirup dan seterusnya. Allah haramkan zina, Allah datangkan pernikahan yang sebagai gantinya. Nah seperti itulah orang yang bilang. Jadi ini sebagai ujian. Andai saja tidak ada solusi mungkin wajar kita melanggar. Nah, Qatada rahimahullah seorang ulama tabi'in berkata begini. Sesungguhnya Al-Quran telah memberitahukan kepada kalian tentang seluruh sumber masalah kalian. Dan juga memberitahukan tentang solusinya. Seluruh sumber masalah kalian adalah dosa. Dan solusinya adalah istighfar. Nah jadi disimpulkan seperti itu oleh para ulama. Kita kalau sumpek, sedih, banyak permasalahan belum selesai, wudhu, sholat 2 rakaat, niat taubat kepada Allah SWT, istighfar setelah itu. Kita akan plong. Daripada kita hanya ngobrol sama si fulan, 20, 30 orang, tidak akan datang solusinya. Kalau yang sedang kita ajak bicara di depan kita, kalau dia adalah orang yang mencintai kita kayak kedua orang tua atau pasangan hidup, hanya akan membebankan mereka, membuat mereka sedih. Kalau yang kita ajak ngomong depan kita musuh kita, malah dia gembira. Oleh karena itu kata para ulama, konsultasi memang pada manusia, konsultasi. Misal sakit, konsul sama dokter. Ya. Saya sakit ini dok, 3 hari kepala saya sakit belum sembuh. Itu konsultasi. Kalau masalah agama kepada para pakar ulama, pakar agama misalnya para ulama. Tapi curhat, nyampein semua permasalahan kita, itu hanya kepada Tuhan. Wudu, sujud, tuangkan semua. Nangis kepada Allah. Nikmati itu. Maka kita akan dapatkan jalan keluarnya. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah seorang ulama tabi'in di Mekah. Beliau punya masalah sekecil sampai sebesar apapun, pasti beliau sujud dan tidak akan pernah mengangkat kepalanya dari sujud sampai beliau merasa hatinya plong. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, saya sering kali mendapatkan permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya. Lalu saya beristighfar kepada Allah 1000 kali, saya temukan jalan keluar dari permasalahan itu. Jadi sebenarnya di situ permasalahan kita, ya. Oleh karena itu kita harus perhatikan baik-baik tentang masalah itu. Nah sekarang kita bukan berbicara tentang masalah dosanya, karena dosa semua orang bisa terjerumus di dalamnya, gitu kan? Tapi kita sekarang berbicara tentang pelebur dosa itu sendiri, penghilangnya, ya. Karena dosa tadi sudah saya berikan sedikit gambaran, dia penyebab datangnya hukuman, ya. Kalau dilakukan dan dibiarkan saja. Namun Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Mungkin kalau kita buat masalah dengan manusia, mungkin dia akan sulit sekali memaafkan kita. Tapi kalau Allah berbeda. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita kerjakan, sebesar apapun itu, tetap dia adalah Ghafur, maha pengampun. Dan makna sifat Allah Al-Ghafur adalah yang suka memaafkan dosa yang berulang-ulang. Asal memang hamba tersebut mau kembali kepadanya. Nabi Adam AS aja buat dosa. Beliau sudah lihat surga, sudah lihat malaikat. Tapi sempat terjadi dosa, namun kemudian beliau diberikan jalan oleh Allah untuk bertaubat. Setelah itu kemudian dia taubat dan dia memperbaiki. Ya, tentu tapi salah satu tanda keimanan seseorang kalau dia berbuat dosa dan dia sudah minta maaf sama Allah, dia berusaha maksimal untuk tidak mengulanginya. Karena mengulangi ini ada berarti konsekuensi hukum yang bisa datang kepada dia. Orang yang terlepas dari dosa ini sangat plong hidupnya.
Dia selalu saja merasa tentram, selalu merasa nikmat karena tidak ada yang dikhawatirkan. Tapi orang kalau buat dosa selalu merasa ada gelisah, ya, tekanan batin, sesak dadanya, takut ketahuan dan seterusnya. Oleh karena itu tidak usah kita ke arah sana, tapi ke arah sini saja. Kenapa enggak sekaligus menjadi orang baik? Karena Islam memang mengajarkan semua baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, semuanya baik-baik. Dan semua diberikan keutamaan. Ya. Kita dapat sesuatu nanti yang kita akan terima di hari kiamat. Dan semua yang buruk, bohong, nipu, mencuri, membunuh, menggunjing, memfitnah, apa saja. Itu dilarang. Dan ada hukumannya. Dan Allah sudah buat secara alami, semua yang Allah perintahkan ini orang suka. Kita suka bergaul sama orang jujur, orang amanah, kita tentram berteman sama dia. Orang yang berdermawan, semua itu kita senang. Dan kita malah tidak suka dengan orang yang pembohong, orang yang pencuri, orang yang pembunuh. Ya, itu secara alami seperti itu. Jadi kalau kita mau menjadi seorang muslim yang baik, jadi orang muslim sekalian yang baik. Ya. Dan itu insya Allah akan mendatangkan manfaat. Baik dunia, manusia akan Allah buat suka kepada kita. Pekerjaan kita juga, aktivitas kita akan aman dan akan dapat cinta dan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan pelanggaran-pelanggaran, Allah buat manusia tidak suka, Allah datangkan hukumannya dan juga Allah murka kepada kita. Baik teman-teman sekalian, di sini kita mulai di halaman 7 ya. Kita lewatin pembukaannya. Di halaman 7 ini, penulis menyebutkan sebab-sebab gugurnya siksaan dari pelaku kemaksiatan. Maksudnya semua dosa memang akan ada hukumannya. Tapi bisa mendapatkan peleburnya. Bisa nggak dihukum atau kalaupun dihukum jadi lebih ringan. Nah, seperti itu. Penulis Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, ini sebuah buku akidah yang sangat masyhur, berkata, jika seorang mukmin terjatuh ke dalam kemaksiatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah membuka untuk hamba-hambanya pintu-pintu rahmat. Agar dengannya mereka dapat selamat dari siksaan akibat perbuatan mereka. Dengan syarat mereka ikhlas dan bertakwa kepada Allah. Artinya akan dia pada saat mau meninggalkan dosa itu, atau dia khawatir jangan sampai kena siksaan dan dia mau selamat dari siksaan tersebut, dia harus betul-betul ikhlas dalam taubatnya atau dalam meninggalkan dosa itu, dan juga setelahnya dia bertakwa kepada Allah. Makna takwa ini patuh. Yaudah Allah perintahkan dikerjakan, Allah larang dijauhi. Lalu beliau mengatakan kerugian besar dan sungguh kerugian besar bagi siapa yang tidak memanfaatkan sebab-sebab yang dapat menggugurkan siksaan tersebut. Artinya dia dari dosa ke dosa lagi, bukannya malah dia lebur. Dia selamatkan diri dari dosa tapi dia terus ulang-ulangi. Sebagian ulama telah menghimpun beberapa sebab penggugur azab akibat kemaksiatan-kemaksiatan berdasarkan nas atau teks Al-Quran dan Sunnah. Berikut kami rangkumkan untuk semua saudara pembaca apa yang dipaparkan oleh pensyarah Al-Aqidah Tahawiyah terkait tema ini. Jadi dari sini kita lihat penulis ini membuat buku kecil ini adalah merangkumkan salah satu bab yang dibahas dari kitab besar namanya kitab Al-Aqidah Tahawiyah. Kalau teman-teman nanti searching di Google Aqidah Tahawiyah akan kelihatan kitabnya cukup tebal dan berbahasa Arab ya. Lalu mulailah dia menukil dan meringkaskan untuk kita, khusus di bab kitab Aqidah Tahawiyah ini membahas panjang lebar masalah, banyak sekali permasalahan dalam hukum-hukum Islam, tapi bahasan tentang masalah sebab gugurnya dosa disimpulkan di 40 poin. Lalu beliau berkata, hukuman api neraka jahanam dapat gugur dari pelaku kemaksiatan dengan 10 sebab yang diketahui melalui penelitian terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Jadi maksudnya di sini beliau memulainya dari perkataan pemilik Aqidah Tahawiyah ada 10, beliau mulai dengan 10 di situ ya. Sebab dikeluarkan atau sebab seseorang selamat dari siksa api neraka. Berarti nanti sebab ke-11 dan seterusnya sampai 40 itu beliau akan nukil dari tempat lain. Kemudian beliau menyebut beberapa sebab sebagai berikut. Nah ini sebab yang pertama agar kita selamat dari siksaan. Ya. Saya ingin datangkan dulu sebuah contoh rasional biar teman-teman bisa renungi ya. Kalau kita berbuat salah pada manusia, ada dua opsi. Yang pertama, dia tidak mau maafkan karena mungkin kesalahan kita cukup besar dan ini sulit kita memaksakan dia agar dia mau memaafkan ya.
Atau yang kedua dia maafkan, tapi tetap saja dia akan membatasi interaksi dengan kita, tidak bisa seperti awal lagi. Contoh misalnya kita buat kesalahan di satu perusahaan, kita minta maaf nih, bisa nggak dimaafin? Ya. Atau dia maafkan tapi kita tidak kerja lagi di situ. Jarang sekali ada orang melakukan pelanggaran kemudian misalnya dia mencuri, manipulasi data, terus perusahaan masih mau terima, kan bisa dikatakan jarang ya. Itu kalau di alam manusia. Tapi kalau di alam Allah Azza wa Jalla berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini justru ingin hamba-hambanya kembali kepada Dia. Allah ingin hamba tersebut suci dari kesalahannya. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam yang tadinya buat dosa, Allah berikan kesempatan untuk tobat. Walaupun ada hukumannya diturunkan ke dunia ini, gitu kan? Makanya dalam hadis syafaat tentang hari kiamat nanti, ada perkataan Nabi Adam waktu manusia kepanasan di mahsyar dan minta agar dia memohon, dia yang datang kepada Allah mohon agar manusia diadili saja. Maka dia mengatakan, sesungguhnya aku malu dengan Allah karena aku pernah berbuat dosa. Dan tidak ada yang membuat ya, kalian keluar dari surga kecuali perbuatanku. Berarti Nabi Adam AS pernah lakukan itu. Tapi beliau kembali kepada Allah SWT. Bisa saja waktu itu Allah hukum, Allah binasakan, tidak ada keturunan manusia. Tapi Allah masih memaafkan dan Allah berikan kesempatan. Turun-temurun, kita semua di muka bumi, Allah tundukkan bumi ini buat kita. Kita bisa bercocok tanam, bisa bekerja, bisa berinteraksi, bisa beranak pianak, dan seterusnya. Hanya tinggal mengikuti mana yang Allah perintahkan, nikmati yang halal dan meninggalkan apa yang Allah larang saja. Dan Allah turunkan syariatnya melalui kitab-kitab, utusan-utusannya, memberitahukan kita mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Baik, taubat ini artinya teman-teman sekalian kembali kepada Allah. Itu taubat. Kalau istighfar berarti permohonan maaf. Nah, gitu. Kayak kita kalau sama manusia, maafin saya ya, itu istighfar. Ya. Kalau bilang saya janji nggak akan ulangi, nah itu taubat. Jadi kalau teman-teman bilang astagfirullah wa atubu ilaih, berarti saya minta maaf kepada Allah dan saya janji tidak mengulanginya. Nah, maknanya seperti itu. Nah, taubat ini adalah satu, kalau saya melihat ya, ini satu tiket VIP buat kita. Karena sebesar apapun dosa, misal ada orang berzina 70 tahun, mencuri, membunuh, banyak dosa yang dia lakukan, puluhan tahun. Di akhir hidupnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia kesempatan taubat hitungan menit saja. Kata Imam Nawawi rahimahullah, 3 syarat dia penuhi saja. Yaitu pertama meninggalkan dosa itu seketika. Lagi zina berhenti, lagi riba berhenti, lagi bohong berhenti gitu. Dan yang kedua dia sesali, yang ketiga dia janji sama Allah tidak mengulanginya maka dimaafkan. Sehingga pada saat dia taubat di saat itu, kemudian dia meninggal, sudah cukup untuk termaafkan dosa-dosanya. Dalam sebuah hadis Bukhari, ini hadis luar biasa gitu. Bagaimana Nabi SAW menggambarkan ada orang sebelum kalian, maksudnya sebelum umat Muhammad ini, umat-umat sebelum kita, dia lakukan banyak sekali dosa. Kemudian dia pun pada saat ingin taubat, dia sempat mendatangi seorang abid. Abid orang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu agama. Suka ibadah tapi nggak punya ilmu gitu. Kemudian dia tanya, saya sudah membunuh 99 orang. Bisa nggak saya tobat? Kata orang tersebut, nggak ada tobat buat kamu. Karena dia nggak punya ilmunya. Maka si pembunuh ini karena jengkel, dibunuhlah orang itu. Kata Nabi SAW, dia genapkan korbannya 100. Akhirnya dia datang kepada seseorang alim, orang yang faham ilmu agama. Dia ceritakan, saya sudah membunuh 100 orang. Masih ada tobat buat saya? Kata orang tersebut, tentu saja. Allah maha luas rahmatnya. Bertobat saja. Allah gembira dengan taubat hamba-hambanya. Maka orang itu pun bertobat kepada Allah. Lalu kata si alim ini, saran saya jangan kembali ke negeri kamu, tapi datanglah ke negeri yang ini. Cuma dalam hadis tidak disebutkan negeri yang mana. Datanglah ke negeri yang ini, karena di sana banyak orang-orang saleh. Jalanlah orang ini menuju ke negeri yang rencana dia memperbaiki amal-amal solehnya. Tapi belum pernah amal soleh ini. Dia baru taubat saja. Dia tidak tahu bagaimana harus beribadah. Dia akan ke sana dan dia akan mulai aktivitas ibadahnya di sana. Di tengah jalan, Allah mengutus malaikat kepada dia. Di tengah jalan orang ini meninggal dunia, Orang ini meninggal dunia, ajalnya datang sebelum sampai ke lokasi yang dia ingin memperbaiki amalnya. Allah datangkan malaikat, satu malaikat rahmah ini malaikat kasih sayang.
Ini akan datang kepada ruh orang-orang beriman kalau meninggal. Dia akan bawa ruhnya dibungkus dengan kain kafan dari surga lalu dilaporkan kepada Allah SWT sebagaimana hadis-hadis sahih telah menyebutkan itu. Dan ada malaikat azab, malaikat penyiksa, ini akan datang menyambut ruhnya orang-orang kafir. Pembungkus kain kafan dari neraka kemudian dibawa dilaporkan kepada Allah. Nah, dua malaikat ini bersamaan datang. Kuasa Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, dua malaikat ini memperebutkan ruhnya orang ini. Ini dia ikut menjadi ahli surga kah? Karena dia sudah taubat tapi belum beramal soleh, atau dia ikut neraka karena dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Maka kata Nabi SAW, Allah utus malaikat yang ketiga menengahi mereka. Lalu kata malaikat penengah ini apa? Coba hitung jarak. Kalau dia lebih dekat dengan negeri yang dia bermaksiat, maka yang ambil malaikat penyiksa. Kalau dia lebih dekat dengan negeri yang dia akan perbaiki amal soleh, maka rahmah yang membawanya. Kata Nabi Muhammad SAW, apa? Allah membuat jarak menuju ke tempat yang dia mau tobat lebih ya 1 jengkal saja. Sehingga akhirnya dibawa ruhnya oleh malaikat rahmah. Orang ini belum pernah beramal soleh. Ada satu orang hadir, tidak disebutkan namanya juga dalam riwayat yang sahih, tapi nama orang ini tidak disebutkan. Di perang Khaybar. Pernah dengar perang Khaybar ya? Salah satu peperangan Nabi SAW di tahun 6 atau di tahun 7 Hijriah kurang lebih, menyerang benteng Yahudi di sana karena mereka pemicu terjadinya perang Khandak sebelumnya tahun 5 Hijriah, perang Ahzab, pengepungan kota Madinah dari 10.000 pasukan. Pemicunya adalah mereka, suku Qainuqa dan suku Nadir, dua suku di sana. Maka Nabi SAW mengepung itu selama 43 hari. Dalam beberapa hari pada saat terjadi pengepungan, ada satu orang dari suku Arab. Orang ini teman-teman sekalian, dia melihat, memperhatikan bagaimana umat Islam berperang. Mereka tidak pernah berkhianat, mereka selalu saja baik satu sama yang lain, mereka mendahulukan temannya dalam memberi makan, dalam mengobati yang luka dan seterusnya. Dan dia juga karena orang Arab mengerti bahasa Arab, dia dengar tilawah Al-Quran yang dibaca oleh para mujahidin pada saat itu. Ringkas cerita, dia datang kepada para sahabat lalu mengatakan, sesungguhnya saya mendengar apa yang kalian baca, saya mengerti apa yang kalian ucapkan. Kalian ini agama apa? Jelaskan, kami itu muslim, agama ini dan seterusnya. Ringkas cerita, dia tertarik. Dia mengatakan saya ingin ikut agama kalian. Kata para sahabat, di depan sana ada Rasulullah. Pergi aja langsung ke sana. Syahadat masih di tangan beliau. Orang ini datang lalu mengatakan, waktu itu kebetulan dari 9 benteng Yahudi di Khaybar, benteng pertama itu sudah ditaklukkan. Nabi lagi bagi-bagiin harta rampasan perang. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam. Saya datang kepada para sahabat Anda, mereka mengarahkan saya kepada Anda. Maka syahadatlah orang tersebut masuk Islam. Lalu kata Nabi SAW kepada sahabat yang sedang bagi-bagiin harta rampasan perang, berikan juga kepada orang ini. Karena dia masuk Islam pas lagi pembagian itu. Maka uniknya orang ini tiba-tiba bilang begini, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena harta. Saya masuk Islam ini karena saya tertarik dengan perjuangan sahabat-sahabat Anda. Dan saya mendengar berulang-ulang mereka semua berangan-angan, semuanya berharap mati syahid. Dan saya tanyakan, para sahabat sempat jelasin kan, orang mati syahid itu akan masuk surga tanpa hisab. Saya ingin itu. Maka saya berharap anak panah Yahudi keluar dari benteng yang akan Anda serang, kena di sini, tembus di sini. Ditunjuk sama dia titiknya. Maka kata Nabi SAW, kalau kau jujur Allah akan berikan. Subhanallah, beberapa saat kemudian terjadilah peperangan. Strategi orang-orang Yahudi dalam menyerang umat Islam, mereka melempar anak-anak panah dari dalam benteng mereka. Mereka melempar. Dan mereka tidak berani duel atau bertarung langsung di lapangan. Kalau mereka lihat umat Islam sudah lengah, baru mereka keluarkan pasukannya menyerang, lalu kembali lagi. Begitu strategi mereka terus. Orang yang pertama korban pada saat anak-anak panah Yahudi dilemparkan dari benteng adalah orang yang baru syahadat tadi. Dan subhanallah, anak panah itu datang di titik yang dia tunjuk. Kena di sini, tembus di sini. Maka waktu jenazah yang didatangkan, kata Nabi SAW, huwa, apa ini orang yang tadi ini? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, maha suci Allah yang telah membenarkan janjinya pada hambanya. Karena orang ini mau dia mati syahid, Allah kasih. Dan ketahuilah, siapa yang ingin melihat ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Belum ada amalnya, tapi dia taubat. Taubat ini subhanallah tiket VIP. Menghapus semua dosa dan tidak dihitung amal soleh. Karena dosa kosong berarti tidak ada hukuman, otomatis akan masuk ke dalam surga. Walaupun nanti dia
Secara derajat, tingkatan, fasilitas beda dengan orang yang sudah lama beramal soleh. Tapi ini luar biasa. Tiket VIP ini luar biasa. Nah, dalam masalah pelanggaran ini perlu saya tambahkan teman-teman, ada dua jenis pelanggaran atau dosa ya. Pelanggaran yang berhubungan dengan hak Allah dan pelanggaran yang berhubungan dengan hak makhluk. Ini perlu digarisbawahi. Kalau berhubungan dengan Allah seperti orang berzina, orang tidak sholat, taubat cukup. Ya. Selesai, kita setelah taubat kepada Allah, setelah itu kita sibuk dengan amal soleh. Kalau berhubungan dengan makhluk, maka dilihat ya, ada konsekuensi berbeda. Selain taubat kepada Allah, dia harus ya, meminta ridho orang yang sudah dia zalimi. Apakah itu perusakan citra, seperti pernah difitnah, digosipin, ya, kita minta maaf. Kalau pernah mengambil barang, mencuri, manipulasi data, dikembalikan. Kalau pernah menyakiti secara fisik, minta keridoannya atau minta balas saja. Namanya kisos. Ya. Nah kalau ini terjadi, maka insya Allah selesai dosanya. Oleh karena itu kata Nabi SAW, sesungguhnya buku-buku amal dari pelanggaran hari kiamat, itu kalau merupakan haknya Allah, Allah maha luas rahmatnya. Allah bisa maafkan. Tapi Allah membiarkan satu kitab, satu buku laporan yang Allah tidak akan ikut campur sampai pemiliknya memaafkan. Itu adalah yang berhubungan dengan makhluk. Oleh itu teman-teman sekalian, menuju ke akhirat ini kita tidak tahu ajal kita kapan datang. Saya selalu nasihati diri saya dan teman-teman ya, untuk membawa dua hal dan jangan bawa dua hal. Dua hal ini bawalah amal soleh dan teman yang soleh. Selalu sibuk dari amal soleh, dari zikir ke doa-doa ke apa, nasihat yang baik, apalah hal, minimal hal-hal yang mubah secara duniawi, dan teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Karena kalau mereka nanti lolos menuju ke surga hari kiamat dan kita punya kekurangan, mereka akan membantu kita. Bawa dua hal ini, dan jangan bawa dua hal, jangan bawa musuh dan jangan bawa dosa. Dosa-dosa segera bertaubat, dan musuh ini jangan dilahirkan. Ada orang dari bangun tidur sampai tidur lagi musuh setiap saat. Ya, selalu mencari kekurangan orang, kesalahan orang, menipu orang dan seterusnya, ya, mengadu domba, maka akhirnya dia selalu punya musuh yang cukup banyak dan ini akan bangkrut nanti pada hari kiamat. Karena kita kalau tidak sempat minta maaf atau minta keridhaannya, maka pertemuannya nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadis tentang muflis, orang-orang yang bangkrut hari kiamat adalah kata Nabi SAW, orang yang datang membawa lengkap pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, tapi sisi lain pernah mencaci maki orang ini, pernah memukul orang itu, pernah mengambil hak orang yang ini, dan dia tidak minta maaf selama di dunia, tidak mengembalikannya. Maka orang-orang itu akan datang menuntut dia di mahkamah Allah dan akan dibagi-bagi pahala dia. Haji dia, sholat dia, zakat dia dibagi-bagi. Kata Nabi SAW, kalau habis semuanya pahala dia, masih ada yang tuntut, maka akan diambil dosa orang yang menuntut ditimpahkan kepada dia. Jadi sudah habis amal solehnya bisa membawa dia masuk dalam surga, tambah lagi orang berbuat pelanggaran, orang zina, orang bohong, malah dia yang dihukum. Karena tadinya merusak hubungan dia dengan makhluk. Bagaimana Ustaz kalau saya digosipin orang, saya difitnah orang? Jangan dibalas, gak usah dibalas. Bodoh benar kita, dia berbuat salah, kita balas juga dengan kebodohan. Tenang aja. Anggap itu adalah ajang pahala buat kita. Begitu yang dilakukan oleh para salafus salih, ya. Sampai ada seseorang yang bernama Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau pernah baru beli kurma yang masih ada tangkainya, sangat mewah pada saat itu dan mahal harganya, dengan kemasan yang bagus. Baru beliau buka, ada muridnya datang lalu mengatakan, wahai imam kalau kita itu sekarang kiai ustaz, ada si fulan menceritakan anda, gosipin anda. Maka beliau tersenyum, lalu beliau tutup kembali kurma itu, lalu beliau katakan pada muridnya, kalau itu benar yang kamu katakan, bawalah kurma ini, hadiahkan kepada dia, dan sampaikan salam saya dan bilang pada dia, terima kasih telah berbagi pahala dengan saya dan sebagai balasannya kurma ini. Jadi nggak dibalas dengan berantem, nggak dibalas dengan ribut, tapi mereka itu ajang pahala. Ya, ada kadang-kadang pahala kita dapatkan dari amal kita sendiri, ada kadang-kadang dari gangguan orang lain. Dan siapa di antara kita teman-teman luput dari gosipnya orang lain? Siapa yang selamat dari fitnahnya orang lain? Siapa di antara kita yang mengutangkan orang semua utang itu dibayar? Ya, tidak ada. Akan ada ujian-ujian yang menjadi penyebab juga kantong-kantong pahala kita. Baik.
Taubat ini diangkat dalilnya oleh penulis, kita baca yang pertama surah Maryam. Ini surah nomor 19 dalam Al-Quran ya, ayatnya 59 sampai 61. Bisa dilihat ayat Al-Qurannya saya baca. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Maka datang setelah mereka pengganti yang jelek. Maksudnya orang-orang yang sibuk dengan dosa ini, nanti anaknya juga akan seperti dia. Anaknya lagi seperti dia, makin buruk. Kalau orang soleh, anaknya akan seperti dia, akan terus turun-temurun dia. Maka orang-orang yang jelek itu akan datang pengganti jelek juga, yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka kelak mereka akan menemukan atau menemui kesesatan. Maksudnya tidak tahu panduan hidup. Allah angkat hidayah dari dia. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Ada satu kisah unik saya ingin sampaikan di kesempatan ini teman-teman. Ada orang datang kepada Hasan Basri, seorang ulama tabi'in, dan dia berkata begini, wahai imam, imam kayak tadi sekali lagi yaitu Ustaz, Anda sering menyampaikan kalau orang berdosa itu dihukum sama Allah. Tapi saya bertahun-tahun buat dosa, saya tidak pernah rasakan hukuman. Badan saya sehat, usaha saya jalan, semuanya baik-baik saja. Kata Hasan Basri, kamu keliru besar. Hukuman Allah sedang berjalan bersama kamu tapi kamu tidak sadari. Bahkan yang datang kepadamu hukuman yang paling berat. Orang itu kaget. Hukuman apa? Saya tidak rasakan. Karena selama ini yang dia bayangkan adalah hukuman selalu fisik saja. Kata Hasan Basri, saya ingin tanya dan jawab jujur. Apakah selama kau bermaksiat sekian tahun ini, kau bisa mengerjakan sholat 5 waktu? Dia bilang enggak bisa. Apakah selama ini kau sudah sholat malam? Dia bilang tidak pernah. Apakah selama ini kau baca Al-Quran? Dia bilang tidak pernah. Kau sempat berzikir? Tidak pernah. Sering berdoa? Enggak. Apakah kau bakti sama orang tuamu? Dia bilang tidak. Hampir semua amal salat disebutkan, dia mengatakan tidak. Maka kata Hasan Basri, itulah hukuman yang paling berat datang dari Allah datang kepada kamu. Karena hukuman yang paling berat bagi pelaku maksiat adalah Allah jauhkan dari jalannya. Telinganya enggak mau dengar kebaikan, lisannya enggak mau ucapkan kebaikan, matanya enggak mau lihat kebaikan. Dia tidak ada perasaan untuk kembali ke jalan Allah. Maka itu hukuman yang paling berat. Kenapa Fir'aun membangkang sampai ditenggelamkan? Karena Allah temukan memang seperti itu. Orang ini mau membangkang, Allah biarkan sekali dengan pembangkangannya. Dan musnah dalam kondisi kufur kepada Allah. Nah seperti itu. Jadi harus hati-hati sekali. Jangan teman-teman selalu berpikir nanti hukuman itu hanya secara fisik. Itu pun bisa datang. Tapi bisa saja kita dijauhkan dari ibadah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, aku pernah membuat dosa kecil. Sudah cukup membuat aku terharamkan sholat subuh berjamaah sebulan penuh. Ada di antara mereka mengatakan, sungguh aku telah melakukan dosa kecil. Aku terharamkan dari sholat malam sebulan penuh. Gak bisa sholat malam. Gak bisa zikir, gak bisa doa, hilang dari dia. Kadang-kadang tersibukkan, maka tidak ada kesempatan, maka itu termasuk hukuman yang harus diperhatikan. Ya. Dalil yang kedua, dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 160, Allah berfirman, Innal ladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa'ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Ini langsung Allah berfirman kepada seluruh hambanya. Jadi walaupun kita baru baca sekarang, setelah 1400 tahun Al-Quran turun, tapi setiap orang baca ini maka seperti Allah sedang bicara dengan dia langsung. Karena ini firman Allah secara langsung. Allah mengatakan kecuali mereka yang telah taubat. Bagi para pelaku dosa, mereka akan selamat dari hukuman. Siapa yang taubat dan mengadakan perbaikan. Dia coba sekarang benahi, mulai belajar sholat, mulai belajar puasa, mulai beribadah, dan menerangkan kebenaran. Maksudnya, mengikuti jalan kebenaran itu. Maka terhadap mereka itu kata Allah, aku menerima taubatnya. Ini Allah langsung berfirman membawa namanya. Aku ya menerima taubatnya dan aku yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Kata penulis, taubat yang dapat mengukir siksaan adalah taubat nasuha, yaitu taubat yang tulus yang lahir dari lubuk hati. Bukan hanya sebatas ucapan dengan kata-kata saja. Taubat yang diiringi dengan penyesalan atas kemaksiatan yang telah dilakukan. Tekad kuat untuk tidak melakukan dan menambalnya dengan amalan-amalan ketaatan. Ini kurang lebih syaratnya tadi. Menyesali, janji tidak akan mengulangi, dan juga meninggalkan.
Tidak ada perselisihan di kalangan umat Islam bahwa taubat adalah sebab teraihnya ampunan dan gugurnya siksaan. Jadi tidak ada ulama yang berselisih dalam masalah ini. Ini bukan perselisihan. Bahkan tidak ada sesuatu yang menjadi sebab diampuni seluruh dosa selain taubat. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 54. Ini ayat dikatakan oleh para ulama adalah ayat yang paling menguntungkan para ahli maksiat. Karena ayat ini turun mengajak mereka untuk kembali ke jalan Allah sebanyak apapun dosa mereka. Bunyinya adalah Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad dan sebarluaskan firmanku ini, sampaikan kepada seluruh hamba-hambaku ya. Hai hamba-hambaku kata Allah yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, sudah terlalu banyak dosanya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan bilang, Allah enggak akan maafkan saya. Sebanyak apapun dosanya, Allah tetap akankan rahmatnya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Kecil, besar, sengaja, enggak sengaja, yang penting mau taubat. Sesungguhnya dianya besar kata ganti Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di sini digabungkan antara dua ya, maha pengampun dan penyayang. Maksudnya Allah sudah memaafkan, setelahnya Allah akan sayangi orang yang taubat itu. Akan dikasih fasilitasnya. Nah tadi saya bilang, bedanya antara Allah sama manusia. Kalau manusia, kita buat salah di perusahaan nih. Mungkin dimaafkan kalau opsi yang kedua tadi. Kalau pertama kan dia tidak maafkan. Yang kedua dia maafkan. Tapi dia tidak akan kerjakan lagi kita di perusahaan itu. Atau tidak akan jadikan lagi partner bisnis karena buat kesalahan. Tapi kalau Allah berbeda. Kita kalau taubat, maka Allah terima dan semua fasilitas akan diberikan kembali. Apapun itu sifatnya. Di dunia, diberikan ketentraman jiwa, diberikan pasangan yang baik. Mungkin ada orang pernah buat salah tapi dia taubat. Allah berikan dia sesuatu yang baik. Digantikan semuanya. Di akhirat juga akan dapat yang terbaik. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa. Rahmatnya sangat luas. Ya. Baik, kesempatan ini kita akan bahas dua ya. Jadi taubat sama istighfar karena dua-duanya berdekatan. Ya. Maksudnya berkaitan satu sama yang lain. Itu tadi amalan pelebur dosa yang pertama taubat. Ini yang paling puncak yang terbaik. Sudah kita jelaskan taubat kembali ke jalan Allah. Syaratnya tadi 3. Meninggalkan dosa itu seketika. Menyesali dan janji sama Allah tidak mengulangi. Dan Allah akan menerima taubatnya. Sebelum kita pindah ke istighfar. Ada hadis juga Bukhari saya ingin sampaikan. Kata Nabi SAW, Allah sangat gembira. Sangat gembira dengan taubat hambanya. Ya, lebih gembira lagi Allah kalau mau dibandingkan kegembiraan Allah pada saat itu. Ini sifat Allah yang harus kita yakini. Ya, Allah gembira ya sudah seperti zat kemahasempurnaan Allah tidak kita samakan dengan makhluk. Jadi Allah lebih gembira daripada seseorang di antara kalian yang pergi membawa seluruh bekal dia. Seluruh bekal, seluruh hartanya di atas tunggangannya unta di padang pasir yang tidak bertuan. Kemudian dia pun tidur di bawah sebuah pohon, lalu tiba-tiba unta sama seluruh hartanya hilang. Entah kemana. Dia bangun, dia tidak temukan lagi. Kata Nabi SAW, dia keliling-keliling mencari pada saat dia sudah putus asa, sudah nggak ada lagi kemungkinan bisa hidup. Karena nggak ada pakaian, nggak ada makanan, nggak ada tunggangan di padang pasir, tidak ada satupun makhluk di situ. Dia mau hidup di mana? Maka dia pun mengatakan pada dirinya sendiri, saya kembali ke bawah pohon yang tadi saya tidur, saya coba tidur semoga saja saya tidak bangun lagi. Nanti mati aja dalam kondisi tidur. Jangan mati dalam kelaparan dan yang sejenisnya gitu. Maka kata Nabi SAW waktu dia kembali tidur di pohon yang sama, waktu dia terbangun, dia melihat untanya ada di sebelah dia. Tiba-tiba ada dengan semua bekal-bekal dia. Maka bagaimana gembiranya orang ini karena bisa melanjutkan kehidupan, Allah lebih gembira daripada orang tersebut dengan taubat hambanya. Jadi zat yang mahal, luar biasa. Taubat itu tiket VIP, jangan disia-siain. Pakai gratis itu. Ya, untuk memaafkan semua kesalahan. Jadi tidak jadi dihukum dan dapat semua fasilitas yang sudah dijanjikan. Baik, taubat ini umumnya dalam lafaz-lafaz disatukan dengan istighfar. Tadi sudah saya katakan istighfar permohonan maaf, taubat berarti ikrar tidak akan mengulanginya. Nah kalau istighfar Allah juga sebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu mu'adziban wa hum yastaghfirun. Ini potongan ayat dalam surah Al-Anfal ya. Artinya titik-titik itu berarti ada sebelumnya ayat, nanti akan saya jelaskan. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, maksudnya orang kafir Quraisy di sini ya. Sedang mereka masih meminta ampun atau istighfar.
Jadi ceritanya orang-orang Mekah itu Bapak Ibu sekalian, mereka dengan berjalannya waktu, syariat Nabi Ibrahim yang ada di Mekah mereka ubah. Diubah oleh satu orang yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini Nabi Muhammad SAW bersabda, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar. Kenapa? Karena dia orang yang pertama mengubah ajaran Ibrahim. Dia yang pertama masukkan patung ke Mekah. Ya. Jadi ceritanya dia dari suku Khuza'ah, sedikit saya cerita mungkin 1 menit. Suku Khuza'ah ini ada satu suku yang cemburu melihat ada suku satu berkuasa di Mekah namanya Jurhum. Suku Jurhum ini suku yang pada saat Hajar dan Ismail berdua di dekat Ka'bah, sampai mereka temukan air zam-zam dari kepakan sayapnya malaikat Jibril. Nah pada saat itu cuma berdua tinggal di lembah dekat Ka'bah. Ada satu suku Arab dari Yaman namanya Jurhum lewat, ingin menuju ke negeri Syam, karena di Yaman bendungan mereka namanya Saddul Ma'rib hancur. Mereka ingin cari kehidupan yang berbeda. Lewat di lembah Mekah mereka lihat ada burung yang berterbangan membuat lingkaran. Itu karena di bawah ada air. Begitu mereka mendekat ada Hajar dan Ismail alaihissalam, dekatnya ada sumber mata air Zam-Zam. Maka mereka izin untuk tinggal di situ dan pada hari itulah terjadi komunitas masyarakat Mekah. Nah suku Jurhum ini turun-temurun tinggal di Mekah, dan orang tinggal di Mekah setelah syariat Nabi Ibrahim adanya ibadah haji, ya, itu membuat Mekah hidup. Masyarakat sampai sekarang kan, kalau sekarang mereka sewain hotel, mereka jual makanan, kan dari dulu sudah begitu. Memang jadi sumber. Nah ada satu suku Yaman lain namanya Khuza'ah cemburu dengan itu. Setelah sekian ratus tahun suku Jurhum berkuasa di Mekah, mereka bentuk pasukan, mereka menyerang dan berhasil mengalahkan Jurhum. Nah suku Jurhum ini yang di Mekah, karena mereka sakit hati, mereka timbun sumur Zam-Zam sampai 300 atau sampai 500 tahun kata ahli sejarah tidak ada Zam-Zam waktu itu. Salah satu raja Khuza'ah itu namanya Amr bin Luhai. Dia selalu dia orang kaya, tapi dia ingin masyarakat Mekah menyukainya. Dia selalu datangkan air dari luar. Tentu menggunakan fasilitas yang sederhana. Unta diberikan kendi besar di kanan kiri punggungnya, kemudian jalan memberikan air masyarakat. Satu waktu dia menuju ke negeri Syam, dia ketemu sama suku Amalik namanya. Suku Amalik ini suku yang menyembah berhala. Lalu Amr bin Luhai tanya, apa yang kalian buat ini? Kata suku Amalik, ini Tuhan kami. Kami jadikan perantara antara kami sama Allah. Kalau kami kekurangan air, dia yang bantu. Dia tunjuk patung itu. Kalau kami sakit, dia yang sembuhkan. Kata Amr, kami di Mekah butuh air. Biar saya beli beberapa patung ini. Jadi Tuhannya dibeli. Ya. Dia beli patung itu, kemudian dia bawa ke Mekah. Lalu dia kena raja, dia mengatakan masyarakat Mekah, mintalah kepada patung ini agar kita diberikan air. Mulailah masyarakat Mekah menyembah berhala. Awal mengubah ajaran Nabi Ibrahim adalah orang ini. Lama kelamaan dia suruh masyarakat Mekah untuk membuat patung. Dan dia keluarkan peraturan kalau orang Mekah tidak boleh sembah patung kecuali patung yang mereka buat sendiri. Kalau pernah dengar kisah Umar radhiyallahu anhu, Umar itu pernah duduk di satu tempat dan beliau kadang-kadang senyum sendiri. Ditanya oleh seseorang waktu beliau jadi raja di masa khilafahnya, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, kenapa anda menangis tiba-tiba tanpa sebab? Kata Umar, saya tiba-tiba, kenapa anda tertawa, bukan menangis, tertawa tiba-tiba. Dia bilang, saya teringat di masa jahiliyah dulu. Kami punya peraturan di Mekah, kalau kami keluar, safar ya, kalau kita keluar, pasti atau harus membawa patung dari Mekah untuk disembah tengah jalan, minta keselamatan segala macam. Suatu waktu saya keluar, saya lupa bawa patung, dia lupa bawa Tuhannya, gitu kan. Ini waktu Umar belum masuk Islam ceritanya, di masa jahiliyah dulu. Dia cerita masa jahiliyah. Makanya dia ketawa setelah masuk Islam. Bagaimana jahilnya orang di masa itu. Dia bilang, saya di padang pasir sudah tancapin tenda saya mau berdoa sama Tuhan saya, minta keselamatan. Tapi saya tidak bawa patung. Di sekitar kemah banyak batu, tapi nggak boleh, harus syaratnya Amr bin Luhai dulu, itu batu dari Mekah. Maka dia bilang, saya tidak temukan dari Mekah kecuali kurma yang makanan saya. Saya buat patung dari kurma itu, ya, ditumpuk-tumpukin jadi patung, lalu saya sembah. Setelah itu saya lapar, saya makan Tuhan saya. Ya, itu kejadian Umar, beliau cerita. Jadi setelah masuk Islam beliau tertawa mengingat masa dulu begitu. Nah, yang pertama mengubah keyakinan masyarakat maka namanya Amr bin Luhai ini. Dia memang mengubah tradisi orang-orang. Nah, salah satu juga yang dia lakukan adalah orang kalau tawaf harus pakai baju dari Mekah. Jadi orang yang datang dari luar tidak punya uang, tawafnya telanjang.
di Mekah, di Ka'bah itu tawaf telanjang di masa itu. Kalau teman-teman ketik cerita tentang surat Nabi SAW untuk penduduk Mekah setelah pembebasan kota Mekah di tahun 8 Hijriah, yang Abu Bakar bawa lalu dibacakan kepada mereka itu, salah satu isinya adalah mulai hari ini nggak boleh lagi ada tawaf telanjang. Karena mereka begitu. Plus lagi mereka bersiul, mereka tepuk tangan kalau lagi tawaf. Kita kan berzikir, berdoa, mereka tidak begitu. Itu terubah semua ajaran Nabi Ibrahim. Nah, waktu itu ada sebagian orang Quraisy yang mengatakan, kalau memang kau betul Muhammad, siksa kami. Suruh Allah datang siksanya. Kalau sembah berhala ini nggak boleh, bersiul ini nggak boleh, kalau lagi tawaf dan datangkan siksa Allah. Nah, Allah turunkan firman-Nya ini. Apa yang Allah katakan ini tentang kafir Quraisy loh ya, yang banyak sekali dosanya kepada Allah. Allah bilang, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka. Orang-orang kafir Quraisy tadi. Kenapa? Sebabnya apa? Sedang mereka masih memohon ampun atau istighfar. Ternyata orang Quraisy masih bilang astagfirullah sambil sembah berhala. Karena Abu Jahal sama Abu Lahab itu kalau ditanya ini Ka'bah punya siapa? Oh, rumahnya Allah. Mereka tahu, tapi mereka syirik, mempartnerkan Allah dengan makhluk. Datangkan patung, ngomong sama patung, ngomong juga sama Allah. Gitu. Mereka menyembeli untuk patung, menyembeli juga untuk Allah. Begitu. Nah, karena perbuatan mereka sempat istighfar, membuat Allah nggak jadi hukum dia. Coba bayangkan. Itu begitu luar biasanya kata-kata istighfar ini. Jadi kalau orang buat dosa tapi dia ketakutan, astagfirullah, itu bisa cukup untuk tidak datang hukuman langsung kepada dia. Tapi jangan ini dijadikan sebagai bahan candaan. Oh, kalau gitu istighfar aja terus, sambil zina dia istighfar atau sambil mencuri dia istighfar. Bukan begitu maksudnya. Ingat, ini sangat relevan dengan ketulusan. Memang dia mau ya, bukan dijadikan sebagai bahan candaan. Nah, itu baru bisa. Di sini orang-orang Quraisy karena dianggap orang yang lagi didakwahi, mereka lagi buat dosa, tapi karena ikut istighfar, Allah tidak akan siksaan. Allah masih suruh Nabi Muhammad dakwahi mereka, dakwahi mereka. Penulis mengatakan sebenarnya istighfar termasuk ke dalam makna taubat, karena makna istighfar adalah memohon ampunan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Termasuk syarat taubat adalah penyesalan atas dosa yang dilakukan seorang hamba, dan permohonan ampunan atau istighfar adalah pertanda penyesalan ini. Hanya saja makna taubat lebih luas dari istighfar, karena di antara tuntutannya adalah bertekad kuat menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan di masa yang mendatang. Ya. Jadi ini 2 poin yang kita bahas. Kedepannya nanti kita akan coba bahas materi atau sebab yang ketiga. Ya. Biasanya sih saya di setiap pertemuan beda-beda buku begini, kalau ada 40 amalan gini berarti 40 kali pertemuan. Gitu kan. Berarti kalau ini sebulan sekali 40 bulan nih baru selesai. Gitu kan. Ya. Kecuali antum ngajinya tiap pekan, nah itu lain. Gitu kan. Tapi kadang-kadang ada materi, ada poin yang berdekatan begini kita bahas 2 misalnya. Ya. Nah itu contohnya. Baik, kita akan coba tutup juga dengan beberapa statement para salaf tentang istighfar ini. Ya. Di antaranya kata Aisyah radhiyallahu anha, tuba itu maksudnya istana di surga. Bagi orang ya yang selalu beristighfar. Sebagian salaf mengatakan sungguh akan sangat gembira seseorang yang menemukan nanti buku amalnya hari kiamat, di setiap 2 baris ada istighfar. Setiap 2 baris ada istighfar. Maka itu akan, jadi dia salah di sini. Dia istighfar dimaafkan. Dia ikuti terus gitu terus. Dan ingat, Allah itu tidak akan pernah jenuh sampai kita jenuh. Karena pernah ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya buat dosa, apa yang saya lakukan? Kata Nabi SAW, segera taubat. Orang ini diam saja lalu dia mengatakan, kalau saya ulangi lagi, satu waktu terjerumus lagi. Maka kata Nabi SAW, taubatlah. Dia bilang lagi, ya Rasulullah, kalau saya ulangi lagi. Kata Nabi SAW, taubatlah. Terus dia ulangi 4-5 kali sampai Nabi SAW mengatakan, sungguhnya Allah tidak jenuh sampai kalian jenuh. Poin penting juga teman-teman. Kalau ada teman kita, sekitar kita pelaku dosa, jangan pernah vonis dia. Tapi jadikan pelanggaran dia sebagai ajang pahala buat kita. Tidak boleh kita katakan, kamu ini dosa terus loh, nanti kau akan masuk neraka. Nggak boleh, itu bukan tugas kita. Karena pernah terjadi di masa Nabi SAW itu ancaman yang sangat tegas. Ada satu orang soleh, dia punya teman pelaku maksiat. Dia selalu nasihatin, jangan. Tapi orang ini tetap aja buat dosa. Sampai orang yang nasihatin ini, dia jengkel, dia mengatakan, Allah tidak akan ampuni kamu. Bahasa ini keluar ya. Dia ucapkan ini kepada orang yang selalu diajak taubat tapi tidak mau.
Maka dia mengatakan Allah tidak akan ampuni kau. Langsung pada saat itu Jibril alaihissalam membawa firman Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman hadis qudsi. Siapa orang ini? Maksudnya orang yang tadi memvonis itu tidak akan diampuni. Berani benar dia melampaui keputusanku, kata Allah. Ketahuilah dosa-dosa pelaku itu sudah aku maafkan dan amal soleh orang ini aku hancurkan. Jadi enggak boleh. Target dakwah penyampaian, bukan penerimaan. Kita kalau mendakwai orang targetnya penerimaan, itu kita akan kesulitan karena kalau orang nolak dakwah kita akan kecewa dan kita akan berhenti menasihati dia. Bukan begitu. Tapi targetnya adalah penyampaian. Dan kita harus yakin, setiap kita nasihatin orang, kita ingatkan tentang dosa, ingatkan amal soleh, berarti akan ada pahalanya. Setiap penyampaian. Hari ini kita nasihatin dia untuk taubat, dapat pahala walaupun dia belum taubat. Besok kita nasihatin lagi, kita dapat pahala walaupun dia belum tobat. Sampai 100 kali pun tidak ada masalah. Karena target dakwah itu adalah penyampaian, bukan penerimaan. Oleh karena itu pelanggaran orang yang ada di sekitar kita, baik keluarga kita, ya orang-orang sekitar kita, itu adalah ajang pahala buat kita. Jangan memusuhi mereka, tapi justru rangkul mereka. Karena mereka sedang dipegang oleh syaitan untuk dibawa ke neraka. Rangkul dia kembali, sadarkan dia kalau kamu sedang salah. Nah seperti itu penyampaiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.